berdoa, ya Allah, aku serahkan suamiku kepada Nabi. Udah pakai iman kan, Bu? Padahal suaminya belum jadi nabi, baru hari itu diangkat jadi nabi. Karena memang orang-orang kafir Quraisy itu sudah menyembah Allah, cuma punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah, yaitu berhala. Mirip-mirip di Indonesia nggak sih? Di sini kan banyak orang menyembah Allah juga, tapi ternyata di saat bersamaan dia punya Tuhan-Tuhan lain. Ya, tapi itu next time insya Allah kita bahas. Makanya saya pernah bahas tentang judulnya gini, apakah benar Tuhan saya hanya Allah? Oh, itu jamaah begitu dapetnya tema kayak gitu stres dia. Ini serius kan judulnya gini? Iya serius, antar aja kita buka. Ada 4 Tuhan lain yang umumnya disembah oleh manusia. Ya. Nah, balik lagi ke tema kita. Kita itu turun ke bumi diutus untuk menebar manfaat, Pak, kemana-mana. Makanya salah satu hari ini yang jadi manfaat saya, iya, udah kalau ngisi kajian saya ngisi kajian. Dan bagaimana mengisi kajian itu jadi manfaat? Sama seperti cerita saya bulan lalu kan, saya tidak pernah ada negosiasi. Ya. Siapa yang belum undang si Yusuf ya ngasih tahu saya nggak pernah ada negosiasi apapun. Oh iya, oke. Ini dia ngasih lagi nih. Selasa tanggal 25 di GBK. Nah, ya sudah, saya nggak pernah nanya-nanya, Pak. Supaya apa? Supaya menebarin rahmat. Saya pengen punya manfaat juga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak berpuasa, minimal berpuasa sama diri sendiri, kita mau nebar manfaat apa sama orang lain? Ayah mau nebar manfaat nggak sama anaknya? Lah kalau ayahnya aja stres, bagaimana mau nguatin anaknya? Anaknya nanya, ya ini matematika cos 3 tambah 2 tangan 2 ini berapa ya? Ayahnya stres. Bagaimana kita mau menguatkan anak, Pak? Anak saya kelas 3 SMP masuk ke lab school dan dia semangat banget masuk lab school. Begitu diterima di lab school, 3 bulan pertama kerjanya nangis aja, Pak. Stres. Karena orang lab school kagak ada yang main, belajar terus. Belajar terus 3 bulan nangis aja. Sampai akhirnya udah, nah, kamu mau nanya apa ya temenin, kamu mau apa? Nah, panggilin guru les ya, panggilin guru les dulu. Padahal kita kalau mikirin bayar guru les ke rumah berapa dulu. Tapi ternyata Allah, kalau Allah izinkan berpuasa, ya tadi kan surat 24 ayat 55. Allah sudah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh dibikin berpuasa di dunia. Setelah berpuasa, alhamdulillah anak minta guru les, Allah datangkan rezekinya ada banyak. Awalnya apa? Nggak mau ikut OSIS, pusing. Sekarang malah jadi ketua. Dulu kalau takut ya. Dia ketawa sekarang. Iya ya. Perempuan tuh anak saya. Ya, jadi kalau udah nangis, jadi selama 3 bulan pertama dia tidur di antara kita berdua nih. Saya sama istri saya, dia tidur di tengah nangis. Padahal udah punya kamar masing-masing. Coba bayangin, Pak, kalau orang tuanya nggak mampu memberikan rahmat bagi lingkungannya, gimana, Pak? Nanti dia nggak akan ingat tuh, waktu aku nangis ke bapak nggak apa-apain. Coba, Pak, hari ini mohon maaf banyak anak yang fatherless, dan hari ini saya orang Bali konsultasi sama saya Zoom seminggu sekali. Kenapa? Karena anaknya merasa fatherless. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini harus betul-betul punya kekuasaan, minimal apa ditebar, buat tebar manfaat sama orang dekatnya, sama anaknya, sama suami, sama istrinya. Istri punya nebar manfaat sama suaminya. Kenapa? Karena memang tugas kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tugas kita untuk nebar manfaat. Kenapa? Ini yang tadi saya bilang tuh. Kita ngejar akhirat itu karena modalnya dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah kalau di dunianya kita nggak nebar manfaat, apa yang mau kita bawa ke akhirat? Ya. Lah kalau kita di dunianya nggak punya apa-apa, apa yang mau kita tebar? Betul nggak? Kenapa? Karena ngejar akhirat itu modalnya dunia. Dalilnya surat 28 ayat 77. Kamu merupakan bagianmu dari manfaat duniawi dan berbahagia kepada sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dan salah kamu berbuat dosa. Ya. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah.
kejarlah akhirat dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu di dunia. Berarti ngejar akhirat modalnya dunia. Kalau di dunia nggak punya apa-apa, mau nebar pakai apa? Mau ngejar pakai apa? Inilah yang disebut orientasinya akhirat. Kejar dunianya, tapi orientasinya buat akhirat. Jadi ya kerja dagang silakan, jadi pejabat, jadi polisi, jadi karyawan silakan, sukses, harus sukses. Supaya apa? Bisa nebar manfaat. Tebaran manfaat itulah yang nanti akan dibawa ke surga. Bapak Ibu pernah dengar kan hadisnya bunyinya kita masuk surga bukan karena amal kita masuk surga karena rahmat Allah. Pernah dengar hadisnya? Hadisnya bunyinya la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yajiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Tidak akan masuk seseorang dari kamu ke surga menggunakan amalnya. Tidak akan terhindarkan dari amal neraka kecuali karena rahmat Allah. Ya kan? Berarti kan kita butuh rahmat Allah untuk masuk surga. Karena masuk surga bukan karena amal kita. Nah, sekarang mendapatkan rahmat Allah caranya gimana? Ini yang harus dicari tahu. Ternyata mendapatkan rahmat Allah, cara yang paling efektif ada di surat 7 ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, rahmat Allah sangat dekat sama orang yang berbuat kebaikan. Surat 7 ayat 56. Oke, 56. 7:56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal apa berbuat kebaikan. Muhsinin. Apa bedanya muhsinin sama sholihin? Sholihin tukang sate, bukan. Kita kadang-kadang fokus jadi orang soleh, tapi lupa jadi muhsinin. Puasa tuh orang soleh, puasa tuh soleh, baca Quran, al-waqiah, duha, tahajud, soleh semua. Tapi yang rahmat Allah dekat dengan muhsinin. Muhsinin apa kebaikannya? Kebaikan terasa sama orang lain. Kalau masih ingat pelajaran SD, akar itu iman, batang itu Islam, buah itu ihsan. Ya kan? Ihsan. Jadi kalau pohon berbuah, berarti dia ada ihsan. Manusia ada buahnya, jadi dia muhsinin. Kalau pohon berbuah yang makan siapa? Apakah pohon tersebut? Tidak. Yang makan bisa kelelawar, condot, tupai, manusia. Berarti kalau manusia bermuhsinin, kebermanfaatannya terasa sama siapa? Orang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhsinin, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi kalau masuk surga harus jadi muhsinin. Sehingga mau nggak mau kan kita harus punya dunia kan. Kalau mau jadi muhsinin kan. Kalau mau bantu lewat tenaga ya harus sehat. Coba kalau penyakitan bisa bantu. Mau bangun aja susah Pak. Bangun aja susah. Makanya semua aspek itu kan perlu punya kekuasaan ya Pak. Kalau mau bantu nasihat harus dipandang dulu. Begitu kita nasihatin, lu siapa ya? Dulu Bu, mohon maaf dulu waktu saya masih punya kartu kredit belum lunas tuh, dikejar-kejar debt collector. Setiap kali nasihatin orang, istri saya bilang, orang aja lu nasihatin, hidup lu aja lu belum beresin. Saya bilang, hidup saya beresin Allah. Saya cuma ikhtiar saya ini, karena saya kan nggak kerja, saya nggak dagang aja kerjaan saya, dagang menghasilkan uang, bayar utang, menghasilkan uang, bayar utang, dan ternyata isi kajian, dagang, uang yang paling banyak dihasilkan bukan di kajian, bukan di dagang. Rezeki paling banyak tuh min haitsulah yahtasib, beneran. Rezeki yang tak terduga. Ngisi kajian dapat duit, iya, saya ngaku dapat duit meskipun saya nggak minta. Dagang dapat duit nggak dapat, ya karena saya jualan harus ingat untung.
Tapi ternyata Pak, rezeki terbesar saya itu min haitsu la yahtasib. Kartu Bank Mega saya Pak, 120 juta tagihannya. Didiskon sama dia 50%, 60 juta. Cicil 1 tahun, 5 juta sebulan. Cuma mampu dengan tenaga sendiri nyicil 2 bulan. 5 juta bulan ini, 5 juta bulan depan. Bulan ketiga belum kebayang duitnya dari mana. Tiba-tiba Bank Meganya nelpon, Pak, ini ada promo. Bapak kan bayar 60 juta, udah bayar 10 juta, 5 juta, 5 juta kan. Berarti sisa 50 juta. Didiskon sama Bank Mega cukup 20 juta, 27 juta saja. Itu dia ngomong ya tanggal 27 harus bayar tanggal 29. Saya ditelepon lagi nyupir kan nge-grab penumpangnya. Halo, oh iya, oke, Bismillah Pak, nanti Allah yang bayar. Nah bahasa saya gitu. Tutup telepon, sejam kemudian mantan klien saya waktu masih kerja nelpon. Dra, lu udah berhenti ya? Udah bos. Wah, bos siapa nanti? Bentar saya kenalin sama orang lain bos. Oh kenapa sih? Baru gak usah didiskusin lah bos, nanti ribut kita. Ah yaudah dah, terserah lu. Yaudah minta rekening. Lah kenapa? Ini kan ada duit profit, harus gue bagi ke lu. Oh, oh udah buat gue aja bos. Enggak, ini duit lu. Emang berapa duit bos? 27 juta. Tagihan Bank Mega. Saya langsung bilang, oh udah kalau gitu bayar Bank Mega aja dah. Bank Mega lunas, dia yang bayar 27 juta. Tuh, jadi kartu kredit saya mayoritas itu terbayar Bank BNI yang paling terakhir Bank BNI. 2024 Desember 23 Desember 2024. Baru lunasnya 2004, 2005, 2000 ya 2023 Desember 2023. Jadi nyicilnya perintahnya 2 tahun. Ya, saya baru selesai itu 2026. Desja Januari. Debt kolektornya datang ke rumah. Begitu datang ke rumah saya selesai sholat zuhur. Masih pakai sarung, pakai peci. Wah Pak, ini oh iya Pak, di mana negonya? Bapak kok nggak bayar-bayar, nggak punya duit Pak. Rumahnya bagus, rumah kan dikasih orang. Mana sertifikatnya? Nih baca aja, bukan punya saya. Dikasih orang. Oh, emang Bapak kerjanya apa sih? Saya kasih pelajaran. Waduh, lama ya, ternyata cium tangan ya. Habis cium tangan udah Ustaz diem ya. Saya telepon 16 juta setengah aja Bu. Suruh bayar 16 juta setengah. Tanggal 25 ya Ustaz ya. Waduh kalau 25 enggak kepepetan Pak. 23, 25 cuma 2 hari. 27 deh. Belum gitu kan insya Allah nanti Allah kasih rezekinya 27. Sampai tanggal 26 belum ada uangnya. Isi kajian lah saya di Rempoa. Dari Rempoa mau ya berkhulwat lah, menyendiri lah ya Allah. Saya punya urusan tapi engkau lah yang menyelesaikan. Saya datang ke rumah Quran Aksiana. Rumah Quran Aksiana itu depannya ada kopi corner Pak. Kalau zuhur jam 1-an kosong sepi karena ramenya biasanya sore habis asar ke jam 9 malam rame. Karena saya hafal di situ saya mau nyendiri di situ. Nah, kopi corner itu di atas posisinya. Jadi kalau naik dari tangga ini, begitu saya naik tangga, begitu kelihatan kepala saya, ada pengusaha saya kenal orangnya duduk di pojokan, dia langsung bilang, "Wah, itu Ustaz orang pertama yang saya lihat. Sini minta rekening." Nah, ngapain minta rekening sebenarnya? Minta rekening Ustaz. Ya kenapa? Udah minta rekening dulu. Ya, kenapa dulu? Akhirnya diterima, dia dapat proyek percetakan, bisnisnya kardus dan percetakan kemasan. Dapat proyek nilainya 6 miliar lebih, profitnya 3 miliar lebih, dan dia berjanji ketemu siapa yang pertama dia temuin dia mau sedekah. Lah yang datang pertama saya. Saya pikir dia mau ngasih berapa duit, 3 juta kayak 2 juta gitu ya. Ya udah dia transfer 16 juta setengah, bayar kartu kredit BNI. Yang kayak gitu tuh lebih banyak daripada dagangan saya, daripada kajian. Makanya jangan disandarkan ke rezeki yang sudah diduga, mendingan bersandar ke rezeki yang tak terduga. Mobil, motor, semua rezeki tak terduga Bu. Saya itu punya mobil 2, motor 2, semuanya nggak ada yang beli. Mobil Hyundai Creta itu yang ngirim orang Solo, Majelis Taklim Khairatul Hisan. Misi kajiannya 2020 ke 2021 1 tahun selama corona online. Ini ngasih mobilnya 2022. Kan gak masuk akal nih, udah setahun gak ada komunikasi. Tiba-tiba ada mobil di depan rumah nih, mobil siapa? Saya kira ada tamu. Pelatnya udah B. Saya tanya ke dalam, saya masuk ke dalam, saya tanya anak saya, "Dek, ada tamu yang enggak ada?" Itu mobil siapa? Mobil aja. Mobil aja. Dikasih ada amplop surat, "Ustaz, terima kasih banyak atas bimbingannya. Setahun saya ikut kajian Ustaz, alhamdulillah usaha saya berkembang, rumah tangga baik, ngomong baik, prasangka baik dan lain-lain. Ini hadiah dari kami."
Hyundai Creta style 350 juta kalau salah ya, Pak. Istri saya pulang kerja bawa Honda Jazz rusak karena terdeteksi kuncinya di luar terus, Pak. Dia bilang, ada siapa ya? Mobil tuh katanya mau pulang kampung ke Gresik. Oh, ayah nyewa enggak? Ini kan mobil baru saya bilang. Langsung dia bilang, oh begini caranya Allah kalau mau ngasih rezeki. Padahal sebelumnya kita mau pulang kampung sewa Innova. Innova kalau lebaran sewa kan mahal, 10 hari 8 juta. Sampai hari H mau nyewa, penyewanya bilang, Ustadz gimana? Mohon maaf Pak, duitnya belum ada. Ustadz izinnya saya kasih orang ya, iya udah silakan. Ternyata nggak diizinin sewa Pak, punya mobil sampai hari ini dipakai sama istri saya. Bu, jadi rezeki tak terduga. Syaratnya apa? Muhsinin dulu kan di surga, udah seperti di surga ya Pak. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi semangat saya muhsinin, nolong aja, mau dipakai kayak mau enggak kayak mau saya ngasih kue mau dimakan mau dikasih kucing saya nggak pusingin. Kenapa? Karena mau jadi muhsinin. Itulah yang membawa kita ke surga. Makanya Allah bilang apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah akhirat dengan apa yang Allah kasih di dunia. Nah, punya apa sekarang di dunia? Punya kemampuan MC ya sudah jadi buat ngejar akhirat. Ibu di rumah meskipun cuma nyetrika, Bu. Nyetrika itu harus membawa ke akhirat, ke surga. Iya, karena itu kan amal soleh, betul nggak? Loh, sekarang agama mana, Bu? Cuma Islam loh, Bu, yang masuk toilet baca doa di luar jadi ibadah nggak di dalam toilet? Iya, ada pahalanya nggak tuh berarti? Iya, apalagi punya nyetrika dengan bahagia, dengan cinta, dengan rasa syukur. Alhamdulillah ini baju suami saya yang dipakai buat berangkat kantor setiap hari. Semoga bagi ini ya Allah. Coba Bu, ini jadi pahala nggak kira-kira? Jadi pahala. Makanya nggak usah pusing-pusing nyari nyari amal soleh keluar sebetulnya di rumah tuh amal soleh semua. Tuh. Kata Allah di surat, di belok dulu sedikit, surat 13 ayat 18. Surat 13 ayat 18. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka sediakan balasan yang baik. Nah, sepotong segitu aja dulu, Pak. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Mereka yang mematuhi perintah Tuhannya akan dibalas dengan kebaikan. Kalau ibu di rumah tuh memang seruan Allahnya cuma nyetrika, ya berarti kan itu perintah Allah juga, Pak. Iya kan? Makanya ya harus ditaati dengan bersyukur nyetrika. Berarti perintah dari Allah saya dan perintah dari Allah hari ini nyetrika doang. Saya hari ini nggak pernah pusing-pusing mikirin kerjaan Pak. Kalau tiba-tiba nggak ada jadwalnya, oh berarti disuruh Allah nunggu aja di rumah. Ternyata di rumah tuh ada kerjaan, ada sesuatu tadi Bu. Saya kan jadwal hari ini cuma subuh, sorenya di sini, siangnya nggak ada. Ternyata apa yang saya dapati? Oh ternyata kompor gas rumah mertua saya rusak. Suruh benerin. Ya benerin. Ya itu saya melihatnya apa? Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Berarti Allah bikin saya nggak punya jadwal buat Bisa benerin. benerin itu. Saya nggak panjang-panjang mikirnya. Iya. Iya. Sehingga nggak pusing-pusing. Ya, jadi kalaupun misalnya ya, pembantu saya pulang ke rumah, doa. Begitu saya pulang ke rumah, oh nggak ada Mbak. Iya, tadi pulang, sakit pulang. Dan ternyata hari itu saya nggak dikasih jadwal lagi ya, berarti saya nyuci. Makanya saya nyuci, Bu. Santai aja saya. Lagi pula cuma nyuci, yang nyuci kan mesin, Pak. Kita kan cuma masukin doang. Kalau nyetrika, saya taruh ke laundry memang. Ya, makanya saya melihat itu tuh bukan melihat beban, enggak. Saya melihatnya apa? Amal soleh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan nyari amal soleh itu nggak harus kemana-mana. Bisa jadi ada di rumah sendiri kan. Nah coba bayangkan, Bapak nggak punya duit misalnya, buat sedekah nggak punya duit, mau dakwah nggak punya ilmu, tapi di rumah ada cucian belum dicuci, ya itu menjadi amal soleh. Sedekah. Betul nggak Bu? Betul. Itu begitu dicuciin istrinya senang, ayah terima kasih banyaknya, mudah-mudahan berkah, doa yang luar Pak. Coba kalau kita nggak ngapa-ngapain main HP aja istri dulu, bantu nyuci apa sih Bu? Marah-marah. Jangan kerja. Ya nggak kerja, nggak ngasih duit. Main HP baik. Kalau dapat laknat kayak gitu kira-kira bagaimana Pak? Laknat. Iya kan diomelin itu kan jadi laknat tuh. Oh, laknat. Bener-bener. Jadi Istri sekarang kan- kalau ngomong laknat ya. Laknat. Jadi bukunya loh. Kan bahaya tuh. Coba. Makanya hari ini melihatnya adalah lilladzina stajabu li rabbihimul husna.
lihatnya adalah, oh ini perintah Allah nih. Allah perintahin saya buat nyuci, Allah perintahin saya buat bawa setrikaan ke laundry. Begitu mau nebus, oh ada duitnya, oh ini memang buat bayar itu. Selesai segitu saja. Nggak panjang-panjang. Motornya ringan, Pak. Alhamdulillah semua ada terus. Simple ya. Simple. Iya, iya. Kemarin istri saya Iya, tuh weh, kacamata. beberapa hari yang lalu ya tambahin lah ya buat ngadepin buat Ramadan, insya Allah. Saya belum kebayang bu duitnya dari mana, insya Allahnya siap ketua dah. Terus saya belum kasih karena memang dengan izin Allah belum datang uangnya. Kemarin dia ngomong ya, ini buat bayar dazzlingnya Nailan 700.000. Oh iya, tuh ada tuh 1,5 juta. Dah pakai aja. Pada saat dia minta sebut 700.000, ternyata saya punya uang 1,5 juta. Pada saat dia bilang ya tambahin kan belum jelas tuh. Dalam Islam hukumnya goror. Kalau belum jelas Allah belum kasih ternyata, ya kan? Tapi ini pendapat saya aja ya Bu. Tapi begitu istri saya nyebut 700.000, ya 700.000, ya udah besoknya saya punya duit 1,5 juta. Ya udah saya kasihkan aja kok, banyak ya udah kasih aja mau rezeki kamu kali udah. Ternyata begitu saya kasih 1,5 juta Bu, anak saya nggak tahu anak saya nggak tahu. Tiba-tiba anak saya, kakak buka bersama sama temannya di sekolah. Masa dede nggak buka bersama? Ayolah makan marugame udon lah. Istri saya bilang, wah ini berarti rezekinya anak nomor 2. Selesai Bu, 700 bayar dazzling, sekian makan marugame, sama beli makanan buat mertua pulang ke rumah mertua. Ya udah itu rezekinya selesai. Jadi ringan hidupnya, nggak pernah kepikiran 1,5 udah dikasihin orang, kasihin istri, besok gimana nggak ada. Ternyata datang lagi, nggak pernah habis. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nanti surganya kita dapat kalau sudah jadi muslimin. Nah, cuma orientasinya harus akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Kejarlah akhirat dengan apa yang dipunya di dunia. Sehingga jadi khalifah, jadi pengusaha, jadi bisnismen, orientasinya harus akhirat. Karena kalau orientasinya dunia rugi. Kenapa? Baca surat 11 ayat 15 sampai 16. Jadi kalau hari ini jualan apa Bu? Jualan miskin ya. Nah, iya orientasinya tetap harus buat ke akhirat. Bukan cuma sekedar jualan buat apa? Buat di rumah. Tadi ibu bilang, Ustaz doainnya pengen punya yang lebih gede lagi tempatnya. Biar apa? Biar nampung jamaah lebih banyak. Kan orientasi akhirat Pak. Bukan cuma sekedar buat kenyamanan sendiri kan Bu. Kalau cuma buat sendiri masa gini kayaknya udah gede Bu. Tapi kan pikirannya apa? Buat nampung jamaah lebih banyak. Nah, orientasinya akhirat. Silakan Pak, surat 11, 15 sampai 16. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan berbiasanya niscaya akan diberikan Surat berapa? 11, 15, 16, 15 sampai 16. Nah, barang siapa yang orientasinya hanya ngejar dunia, ngejar saat ini aja, pasti dibalas tuntas, tidak akan dikurangi, tidak akan dizolimi sama Allah. Mutlak. Tapi apa ancamannya ayat 16? Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh akhirat kecuali neraka, dan letaklah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia pula apa yang telah mereka kerjakan. Nah, tapi mereka itulah yang gak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka jahanam. Ujung ayatnya lihat yang mengerikan. Sia-sia, terhapuslah apa semua yang mereka lakukan. Kalau semua terhapus Pak, berarti kita sholat duha buat ngejar apa? Nggak berani ngaku. Sholat duha ngejar apa Bu? Ngejar rezeki kan? Baca al-Waqiah tiap Rabu ngarep apa? Rezeki. Itu dunia semua kan? Berarti kalau terhapus ada satu ketika nanti di hadapan Allah kita bisa protes, ya Allah, pahala duha saya kok nggak ada. Kata Allah kan udah kamu minta rezeki di dunia, udah saya bayar. Terhapus sudah. Pasti Bu, surat 11 ayat 15, surat 11 ayat 16, surat 17 ayat 18, 19, 20, banyak ayat kayak gini. Banyak. Makanya hari ini diganti semua. Sholat duha tetap sholat duha, tapi ngejar apa? Ngejar akhirat. Meskipun dijanjikan sama Rasulullah, betul, iya Rasulullah yang bilang kalau kamu sholat duha 2 rakaat dijamin paginya. Kalau kamu sholat duha 4 rakaat dijamin sampai siang, betul, saya sepakat itu. Tapi ternyata kata Allah tetap orientasinya harus akhirat. Nah, logikanya gini. Yang menjanjikan balasan berkali lipat siapa? Allah. Ya. Oke, percaya nggak Bapak Ibu sama janjinya Allah?
Kalau udah percaya harusnya ditanya-tanya apa enggak? Enggak. Kayak karyawan, Bapak kerja di kantor dong. Di gajian tiap tanggal berapa? 25. Tanggal 1. Sekarang saya tanya tanggal 15 Bapak nanyain nggak di gaji Bapak? Sama bos? Enggak. Kan belum waktunya. Ya. Tapi meskipun udah waktunya tanggal 1 nanyain nggak? Enggak juga kan? Kenapa? Sebentar juga dibayar. Iya, pasti udah yakin. Pasti. Yakin. Sama manusia aja bisa yakin kayak gitu. Masa sama Allah nggak yakin? Tuh, suka kebalik-balik ya. Nah, ya kan? Orang kalau sudah yakin nanya apa enggak? Nggak mungkin nanya kalau sudah yakin. Coba kalau istri nanya sama suaminya, ayah kamu sayang nggak sama saya? Berarti dia percaya nggak? Nggak percaya kan? Ya kalau nanya nggak percaya. Iya. Ya kan? Artinya kalau istri udah yakin suaminya cinta sama dia, kelihatan dari apa act of service-nya mungkin ya Pak. Dari kata-katanya, saya dulu kan kalau ngasih duit ke istri saya banyak Bu. Karena saya dulu kerja gaji 260 juta. Ngasih duit banyak. Berapa? Ya? Gajinya banyak banget. 260. Saya ini pialang bersertifikat negara. Yang ngajarin Kementerian Perdagangan dulu saya. Tahun 2000. Saya orang 10 pertama yang punya sertifikat. Wow, keren. Iya, itu keren. Sampai hari ini kalau ditanya, "Rak, sertifikat lu gue daftarin di kantor gue, lu gue gaji 60 juta tiap bulan." Nanti harus. Udah saya bakar. Nih, bakar ya. Lu jangan tawarin gue lagi. Selesai. Dunia yang gitu ya. Bukan itu koron, ada judi di situ. Ada judi. Saya ini penjudi bersertifikat lah. Berapa tahun Ustaz? 17 tahun. Masya 18 tahun. Judi sampai bersertifikat. Iya, menjadi bersertifikat. Nah, Ya kan? ya. Apa tadi sih mau berjuang? Tadi bersertifikat. Oh. Helm dong Ini apa? Saya kasih istri saya duit yang banyak. Tapi istri saya masih sering nanya, "Ya saya nggak sih sama bunda?" Lah, anak dua ke luar negeri. Sering. Juga dikasih Tiap terus. bulan keluar kota ini. Duit ngasih terus, mobil ada, rumah ada. Aku masih nggak percaya. Soalnya ayah nggak pernah ngomong I love you gitu. Oh, So sweet banget. iya. Tapi teman saya ngomong I love you terus Pak. Istrinya, "Kamu cinta nggak sama saya?" Aku bilang I love you. Kok nggak ngasih duit buat gue? Ternyata harus semuanya Pak. Mohon maaf nih. Baru terjawab kalau baca Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu sebetulnya semua ya Pak. Ngasih duitnya, melindungi telinganya dengan dari omongan romantis orang lain. Menggandeng tangannya. Kalau ini kan gandeng tangan jadi meme supaya jangan belanja ke toko kan. Kalau saya mah nggak punya rasa takut kayak gitu, biarin aja. Iya, kenapa? Karena kalau memang dia ditakdirkan Allah buat beli barang, Allah nanti sedia duluan kok duitnya. Nggak mungkin enggak Pak, demi Allah itu. Sudah begitu teorinya. Cuma ya masalahnya kan kita harus tahu konsep kehidupannya dulu kan. Berarti kalau kita paham kita hari ini harus jadi khalifah, ya kerjanya harus maksimal dong, betul nggak? Harus semangat. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai satu urusan ya kerjain urusan yang lain. Kecuali memang nggak ada apa-apa, kalau memang harus tidur ya tidur aja. Makanya orang Islam tuh nggak mungkin males. Orang Islam tuh rajin, semangat. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai satu urusan kerjain urusan yang lain. Kenapa? Orientasinya khalifah. Semua yang dikerjakan dibawa ke akhirat Pak. Niatnya buat ngejar akhirat, bukan cuma ngejar dunia. Supaya apa? Supaya di akhiratnya tetap dapat jatah, tidak terhapus. Kalau terhapus nanti jadinya masuk neraka. Nah, kalau konsep kayak gini yang udah keterima, baru kita bisa bilang hidup saya ibadah. Betul lah Bu? Surat 51 ayat 56. 51-56 Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Nah, yang namanya ibadah itu harus orientasinya akhirat, baru bisa bilang ibadah. Kerja jadi ibadah, kajian jadi ibadah. Ada nggak kajian cuma buat cari relasi Pak? Banyak juga. Pas kajian sebar-sebar kartu nama, jualan. Iya nggak apa-apa sih, tapi kan cuma orientasi dunia ya Pak. Dunianya dapat nggak kira-kira? Dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Allah udah janjiin tadi kan surat 11 ayat 15. Kalau kamu berorientasi sekarang pasti aku balas sempurna. Jadi kalau datang kajian memang niatnya cuma buat dagang, laku insya Allah Pak. Nggak mungkin enggak. Saya dagang frozen food setiap kali kajian ibu-ibu habis terus Pak. Nggak pernah bawa pulang.
mau berapapun habis terus. Bahkan 30.000 bayarnya pada 50.000, untungnya banyak bener Pak. Itu janji Allah terbukti. Kalau orientasinya cuma dunia. Makanya kalau mau disebut ibadah, orientasinya harus akhirat. Bapak kerja, ibadah, ya orientasi harus akhirat. Jadi kalau besok-besok ditanya kerja mau ngapain, nggak bakalan lagi jawab cari duit lah, buat bayar sekolah anak, nggak begitu lagi. Ngejar apa Pak? Akhirat, ngejar ridha Allah. Kita itu kalau bahasanya gini, kalau bahasa yang paling umum para ustadz kan rezeki udah dijamin ya Bu ya, bahasanya begitu terus ya. Tapi rezeki secara umum memang harus diikhtiarkan, betul. Nah cuma ikhtiar Bapak tuh kerja, cuma harus diganti niatnya. Jangan niat cari duit, niatnya apa? Ibadah, ridha Allah. Makanya saya kalau ditanya sekarang, ngapain bikin lagi frozen food? Hah? Kejar ridha Allah. Emang nggak butuh duit loh? Ya, kalau soal duit mah butuh, tapi kan udah aspek lain tuh Pak ya. Artinya kita udah harus yakin sama Allah, rezeki pasti dikasih. Coba sekarang kalau Bapak yakin sama Allah, tapi kalau kerja mau ngapain? Cari duit lah, tuh buat bayar anak sekolah. Nggak percaya Allah kasih duitnya. Kan kesan dalam tanda kutip kayak gitu kesannya. Ya, ngapain lembur lagi? Udah kerja lembur lagi, ngobjek lagi di kerjaan lain, bikin lagi online shop lagi. Kalau jawaban kita sama, nyari duit lah, cari tambahan lah, buat tabungan masa depan lah. Ya urusannya dunia semua. Tapi boleh nggak setelah kerja terus bikin online shop, terus bikin objekan lain? Ya boleh-boleh saja kan Faiza Farokta Fanshop, yang penting orientasinya akhirat supaya bernilai ibadah di hadapan Allah. Makanya saya berhenti ngomong nyari duit. Apa amal soleh, mencari Allah. Dulu saya waktu ngebongkar, ngapain pernah ngebongkar lagi? Amal soleh. Mungkin ada orang yang kesulitan dapat bongkar, pas dapatnya ke saya, kan gitu aja Bu. Mudah-mudahan jadi amal soleh, bukain pintunya, angkatin tasnya, amal soleh. Kalau niatnya amal soleh, ngangkatin gitu, ada rasa nggak di hati Bu? Berat apa bebannya? Nggak ada. Dan ternyata itu rezeki luar biasa. Begitu kita angkatin Bu, silakan Bu, ditutupin pintunya, baru kita jalannya mau kemana Bu? Baik jalannya. seneng ya. Ternyata apa yang terjadi? Bu, saya pernah ya Bu, dari Bintaro ke Pasaraya Blok M. Ongkosnya 90.000. Dia kasih duitnya 200.000. Pak, ini kebanyakan. Enggak, buat Bapak. Terima kasih banyak ya. Saya Bapak udah bantuin saya. Nyupirnya enak. Saya bahkan bisa tidur loh. Saya jarang loh bisa tidur di mobil karena ketakutan. 200.000 sih. Oh, banyak juga. Tip ongkos sama tipnya banyak tips. Ya Pak. Jadi kenapa? Karena semangatnya ibadah, semangatnya amal soleh. Bapak Ibu kalau paham surat 5 ayat 35 coba. Surat 5? Surat 5 ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa bertakwu ilahil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Meskipun sudah bertakwa, apa tugasnya? Cari terus cara mendekat kepada Allah. Ya. Cari terus. Kalaupun sudah selesai nih, kita sudah anggaplah Allah takdirkan kita sudah bertakwa. Oh, kita udah ngaji di sini nih. Ya, setelah ngaji di sini kan selesai, Pak. Nanti habis isya mungkin pulang. Kata Allah, cari lagi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti saya merespon cucian, ya ini cara mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara bersyukur, nyucinya sambil bersyukur. Bawain ke laundrynya sambil bersyukur. Ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi tugas kita kalaupun sudah selesai satu titik, cari terus cara untuk mendekat kepada Allah. Berarti kan nggak selesai di ngaji, nggak selesai di taraweh, nggak selesai di bagi-bagi ke anak yatim dan lain-lain. Apalagi yang dikerjain, cari terus. Makanya kalaupun ibu dagang harus dipakai, harus jadi cara mendekat kepada Allah, betul Pak? Kerja harus jadi cara mendekat kepada Allah. Ngantor harus jadi cara mendekat kepada Allah. Itu semua Pak. Wa batagi ilahil wasilah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalannya. Berarti mencari caranya, kan harus pakai jihad Pak. Ya kan?
Udah selesai kajian di sini, bapak mau kajian lagi. Tuh kalau nggak pakai jihad, misalnya istrinya bilang ya kita kajian sama udahlah, tadi kan udah sono, cukup dulu lah, istirahat. Dan itu kalau nggak pakai jihad susah loh pak, benar nggak? Jadi kesimpulannya kita jadi berpuasa, nebar manfaat, orientasinya akhirat sehingga bernilai ibadah. Kalau nilainya bernilai ibadah di sisi Allah, di akhiratnya kita dihitung pak, tidak sia-sia, betul nggak? Nah, sekarang kalau tidak dianggap ibadah sama Allah, di akhiratnya nggak dihitung, ya kan? Sia-sia kan? Nanti kita komplain lagi, ya Allah, saya kan nyucinya ikhlas ya Allah. Iya kan kamu nyuci kan cuma buat nyenengin istrimu doang. Ada nggak suami nyuci tujuannya biar bini gua senang? Ada. Itu urusan dunia apa urusan akhirat pak? Dunia. Dunia. Ya istrinya yang senang, kalau dia bersyukur alhamdulillah, ya yang dapat pahala siapa? Suaminya. Suaminya kan tetap orientasinya, Istrinya dong. iya tetap dapat pahala, tapi pahala dunia, pahala akhirat dapat nggak? Nggak dapat. Makanya jangan cuma sekedar buat nyenengin istri, Buat harus ya, amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita niatnya amal soleh, istrinya tetap seneng nggak? senang. Tetap seneng, kan niat mah di dalam hati, betul nggak? Istri kan nggak bakalan tahu kalau ini niatnya amal soleh kan, kecuali dia nanya. Jadi sambil nyuci bacaannya apa? Ya, bu yang nyuci mah nyuci aja. Kamu sekali nanya lucu. Bu ngantuk nggak bu? Kan dalilnya nih, ini ada hadisnya bu, man kana fid dunya hammahu, barang siapa yang orientasinya dunia, kata Allah, farakallahu alaihi amrahu, masalahnya akan dicerai-beraikan sehingga sulit diselesaikan. Ya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dijadikan kekurangan di depan matanya, apa aja kurang. Wa ya'ti dunya illa ma kutiba lahu, dunia datang hanya yang sudah ditetapkan saja. Tapi kalau untuk urusan akhirat, Allah pakai mangkanatil akhiratu niyatahu. Jadi orientasi akhirat itu cuma niat. Dalam hati aja. Dalam iya niat, mau diucapkan, mau dalam hati nggak apa-apa karena cuma niat. Artinya apa? Nyucinya tetap sama, yang beda cuma niat. Jadi bukan berarti nih nyuci sebagai amal soleh sambil baca Al-Baqarah, nggak gitu juga. Iya, kajian. Ya bagus. Ya Sambil bagus dengerin juga sih. kajian, nggak gitu juga. Tapi minimal kan kita Bismillah dan niatkan ya Allah ini semoga jadi amal soleh buat saya. Ibu cuci. Kenapa? Karena kalau cuma buat menyenangkan istri, Bu, Nabi Muhammad pernah ditegur Allah karena cuma sekedar menyenangkan istri. Pernah dengar ayat enggak? Nabi Muhammad ditegur Allah, Pak. Surat 66 ayat 1. 66 ayat 1. Kalau gitu pahalanya banyak ya, pahala nyuci. Ya, ibu-ibu yang nyuci hari ini juga jangan cuma sekedar bilang Saya ini paling kan banyak ya nyuci jangan. ngepel tiap hari. Nah, itu mulai diganti bahasanya, jangan bilang ini kan kewajiban ibu sebagai istri. Jangan. Niatnya apa sekarang? Amal soleh. Diganti ya. Kenapa? Karena banyak istri yang ngomong begitu kan. Cuci mulu ya, kewajiban istri lah, wajar. Dulu nih nggak Begitu. kelar-kelar. Harusnya diganti sekarang. Mengapa engkau mengharapkan Ya, apa yang kalau ditanya kenapa nyuci terus? Amal soleh ini pahalanya banyak loh, amal soleh loh. Nah, ganti Bu. Beda kan suasananya nanti kan? Boleh Bu dibaca 66 ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharapkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di rumahmu. Allah menegur Nabi Muhammad, kenapa kamu mengharamkan yang halal hanya untuk menyenangkan istrimu? Surat Ini 6 kisahnya ayat 1. Nabi Muhammad, Siti Aisyah sama Hafsah cemburu. Rasulullah itu kan istrinya 9 waktu itu ya. Dia akan mendatangi semua istrinya setiap hari. Yang gilirannya hari itu maka dia duduk di situ. 9. 9, jangan dicontoh ya. 9 itu setelah itu baru turun ayat maksimal 4 ya. Jadi ini yang nggak pernah dibahas sama mereka-mereka yang memprotes. 9 istri Nabi, setelah itu turun larangan untuk menambah istri dengan dalil maksimal 4. Jadi kesimpulannya Nabi Muhammad SAW punya istri 9 saat belum ada larangan maksimal 4, ya kan? Nah kalau belum ada larangannya kan sah-sah saja. Betul lah. Solomon berapa dulu? Nabi Daud 99. Hah? Iya, Nabi Daud istrinya 99. Total atau Iya. 3 bulan aja nggak kelar. Itu gimana? Ketemunya gimana? Banyak banget. Ya itulah ibu bayangin sendiri kalau gilirannya sehari 1, 99 hari baru ketemu lagi Lucu kan. banget sih.
Coba Karena juga banyak. raja apa itu ya yang tokoh Kristen itu ya 1000 istrinya. Nah kalau 1000 itu berarti 3 tahun sekali bu istrinya bu. Coba ditemuin suaminya 3 tahun sekali kan. Jangan-jangan suaminya lupa. Kamu udah belum apa ya? Tapi bukan itu bahasannya. Rasulullah ditegur karena hendak menyenangkan istri-istrinya. Kenapa? Karena setiap kali duduk datang ke rumahnya Zainab binti Jahsy, Zainab itu selalu menyuguhkan madu. Rasulullah itu suka sama madu, sehingga meskipun bukan gilirannya dia duduk di situ. Aisyahnya cemburu. Aisyah cemburu sama Hafsah. Begitu keluar dari rumah Zainab, keluar dari Zainab binti Jahsy, diledekin, baunya nggak enak nih ya. Makan apa sih? Nah, tahu Rasulullah dicemburu nih. Lalu dia ngomong, ya dah, mulai sekarang saya nggak makan madu lagi dah. Nah, turun ayat itu langsung. Kenapa kamu mengharamkan yang halal hanya untuk menyenangkan istrimu? Istri saya tahu, waktu dulu saya belum nikah sama dia tahu mantan pacar saya siapa. Iya. Dan dia tahu saya biasa makan bakso di mana. Suatu ketika saya bilang, Bun, makan bakso di sana ya. Dia langsung bilang apa? Ingat mantan lo ya. Saya langsung respon apa? Ya udah, saya nggak makan bakso di situ lagi. Ya kan? Mengharamkan yang halal. Apa? Nggak boleh ya bapak-bapak ya. Kok sama ya? Mengharamkan yang halal hanya untuk menyenangkan istri. Kan kita sering begitu tuh. Yang next nggak boleh tahu pangkalan. PBKLIO juga lama. PBKLIO juga lama. Dan kita laki-laki sering itu karena alasan nggak mau debat, nggak mau ribut, atau segala macam. Udah dah, biarin dah. Padahal yang haram itu nggak boleh, yang halal nggak boleh diharamkan, yang haram nggak boleh dihalalkan. Kadang-kadang tuh suami suka menghalalkan yang haram tuh. Misalnya apa? Istrinya bilang main pedal ya, tapi bajunya gitu daripada ribut dah, biarin aja dah. Main pedal boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh bajunya seksi itu ya. Makanya bapak-bapak pada semangat main pedal. Istri saya larang, awas ya, Ustadz nggak boleh main pedal. Emang apa sih? Begitu saya postingan, oh pantesan ini bajunya begini. Paling lagi bahasa apa sih? Pedal. Jadi Senang banget sih dengan pedal. Jadi Bapak Ibu, apapun hari ini yang dilakukan harus jadi amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun Ibu hari ini cuma nyiapin buka puasa, harus niatnya apa? Amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya ibadah. Nih, orang yang niatnya akhirat maka berorientasi ibadah, maka dinilai sebagai ibadah. Inilah orang yang berhasil membuktikan doa iftitahnya. Doa iftitah kita apa bunyinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah saja. Lah kalau kerja ngapain? Nyari duit. Lah katanya untuk Allah. Hidupku, matiku untuk Allah. Kok buat nyari duit? Bertentangan ya Pak? Padahal kita doa iftitah sehari 5 kali minimal. Kita sering bilang sama Allah, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi begitu tanya, ngapain lo kerja? Nyari duit lah. Lah, katanya buat Allah tadi sholat. Kan nggak sinkron ya Bu. Makanya harus disinkronkan. Kita nggak akan mungkin bisa sinkron kalau nggak paham konsepnya. Nanti kalau nggak paham konsepnya, orang yang penting ibadah aja dah, dunia nggak penting. Loh, dunia itu penting Bu, makanya nggak boleh ditinggal. Ibu silakan, bapak jadi orang kaya silakan. Saya juga pengen jadi orang kaya. Harus. Kenapa? Karena saya pengen bawa ke akhirat. Saya butuh modal menghadap ke akhirat. Dan bapak ibu kan hari ini nggak mau surga yang emperan kan? Nggak mau. Nah, menurut ibu bapak, surga itu perlu dibayar apa nggak kira-kira? Dibayar. Perlu dibeli dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Ada dalilnya? Ada. Surat 9, 111. 9, 111. Siapa sih waktu? Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, stop dulu Pak. Surat 9 ayat 111. Ya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman jiwa dan harta mereka untuk surga. Berarti Bapak harus bayar nggak tuh surga Pak pakai jiwa dan harta? Orang yang membeli surga dengan harta dan jiwa, kata Allah apa? Ngapain aja Pak? Setelah lanjutin Pak. Mereka berperang di Berperang ancamannya apa? Nyawa. Terus
sehingga mereka membunuh atau terbunuh, tapi niatnya karena Allah itu mati masuk surga. Berarti dia membeli surga dengan jiwanya, dengan nyawanya, karena dia ikut perang. Terus Pak, bagi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Injil, Al-Quran. Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, Nah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. nah, makanya saya balik lagi, mau Bapak Ibu mau beli surga pakai apa? Pakai harta, pakai jiwa. Ustadz saya mau beli pakai ilmu, ya ilmu itu harta berarti kan, hartanya adalah ilmu ya, sampaikan lah ini ngisi kajian aja ada tarifnya, aneh kan. Nanti kalau Allah tanya misalnya, kamu ngisi kajian ada tarif buat apa? Ya kan buat ongkos saya ke sini ya Allah. Lah, ya lu lebih bahaya itu makanya. Akhiratnya dapat nggak kira-kira? Nggak ada. Makanya demi Allah Bapak Ibu. Tadi Ustadznya apa nih? Apa? Niatnya amal soleh Bu. Makanya nggak pernah ada negosiasi, dikasih berapapun bawa aja pulang. Sampai rumah yang bukain istri, yang bukain anaknya saya nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung loh. Nih ya masukin di tas udah. Jadi saya relatif nggak pernah tahu Bu nih di sini ngasih berapa, di sini ngasih berapa, di sini ngasih berapa, kecuali yang transfer. Ya, baru saya lihat oh iya, karena dia ngirim bukti transfer. Kalau ngasih cash mana pernah saya itu nggak kasih itu. Selesai. Jadi apa tujuannya? Jaga hati Pak. Iya. Betul, jaga hati. Karena setan itu kan luar biasa. Sumala atiyanahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Wala tajidu aksarohum wala tajidu aksarohum syakirin. Setan bersumpah akan menyerang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Wah, itu hati diserang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Apa tujuan setan? Bikin manusia tidak bersyukur. Jadi ya itu kalau saya menetapkan gitu Pak. Jadi materi ini sebelum ke Bapak ya ke saya dulu. Kan ku anfusakum dulu, baru ahlikum, keluargamu, temanmu dan lain-lain. Ya bukan mau bilang saya orang baik, tidak. Saya harus jadi orang baik kan. Makanya saya harus berjihad di jalan Allah, mendekat terus ke Allah dengan cara apapun. Kalau saya bisa ngisi kajian, ya ngisi kajian. Bayangkan Bu, ke harapan mulia itu kalau dihitung pakai duit, istri saya bilang ya ini ngasihnya segini ya papa udah. Nah, padahal kalau mau dihitung Pak, dari Tanah Abang ke harapan mulia hampir kalau lewat tol 50 kilo, tolnya 100.000 sendiri kalau lewat tol. Kalau lewat bawah, lewat Kelapa Gading itu terus ke sana. 1 jam 15 menit. Tadi berangkatnya jam setengah 4 udah berangkat. Kalau mau dihitung pakai itu, ketekor Pak, jujur aja. Tapi kenapa saya jalanin? Amal soleh. Mereka bilang ini Ustadz, mohon maaf ya, kami belum punya dana. Enggak, saya tanyain. Kan saya nggak nanya ente mau kasih berapa. Selesai. Dan itu saya lakukan terus. Padahal kalau mohon maaf ya, tanggal 22 itu, tanggal 22 subuh saya diminta ngisi kajian di Al-Ma'wa dan saya tahu yang ngundang itu Kombes. Dan saya tahu kalau dia ngasih duit ke saya sering banyak, karena sering ngasihnya transfer, kan saya tahu kan. Tanggal 22 dia minta, Ustadz bisa tanggal 22, nggak bisa Pak. Saya ada di Harapan Mulia. Padahal kalau orientasi dunia Pak, tinggal bilang Harapan Mulia. Tuker ya, cancel ya, reschedule ya, kalau ngisi, karena duitnya gedean sono. Nggak mau Pak, saya bisa buktikan itu. Jadi dunia. Iya. Kenapa? Karena ya saya nggak mau nanti di akhiratnya hilang, nggak dapat apa-apa. Serem ya Pak. Iya, loh ya memang gitu. Pak Wawan, ya. Pak Wawan itu sekarang tugasnya di OJK, Kombes tugasnya di OJK. Dia Bareskrim. Nih. Ya. Nih. Ahad tanggal 22 saya ada jadwal Pak. Ahad yang kosong 1 Maret, ya kan? Nih. Ustadz berkenan isi kajian di awal Ramadan insyaallah Ahad 22 Februari ba'da sholat subuh Masjid Al-Ma'wa. Kalau saya ngikirin duit mau pindah ke sini karena saya tahu Harapan Mulia kasihnya berapa. Tapi nggak bisa, saya udah komit faiza azamta fatawakal Allah. Kalau sudah mufakat maka tawakallah sama Allah. Selesai. Supaya apa? Supaya orientasinya akhirat. Nah inilah jadi kalau udah paham sampai sini kan kita paham tujuannya Pak. Saya ngisi kajian harus serius, saya ngisi kajian harus berbobot. Supaya apa? Ya supaya ada manfaat yang saya sebar sehingga jadi amal soleh saya ke depan. Makanya saya harus jadi khalifah di dunia dakwah. Bukan berarti terkenal Pak, bukan berarti followernya banyak, bukan. Tapi apa? Jamaahnya
Satu, menerima secara logis, keterima sama dia, dan dia mau praktekin, meskipun sekaligus urusan praktekin bukan urusan saya ya, tapi minimal kan jamaah begitu, oh Ustadz Indra nih happy ya Bu ya. Kalau mereka udah happy kan doanya panjang buat saya Pak. Tadi pagi Ustadz udah ditungguin, terima kasih banyak. Begitu saya mobil nyampe Pak, hujan deras udah samperin tuh, yang bawa payung 3 orang. Pak, 1 aja kali Pak, orangnya 1, payungnya 3. Itu kan bukti bahwa mereka merasakan manfaat dari kajiannya. Ya Allah Bapak Ibu, ini yang kedua, mudah-mudahan terasa manfaatnya ya. Nah inilah yang ingin saya sampaikan, supaya bisa nyampe ke ikhlas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya harus paham dulu, memang harus berpuasa Pak. Tapi berpuasanya dibawa ke akhirat, jangan cuma dinikmati di dunia. Kalau cuma dinikmati di dunia, Bapak punya duit dinikmati di dunia, nanti akan sampai satu masa di depan akhirat, di depan neraka. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wal tastamtu biha. Kamu sudah menghabiskan semua rezeki yang baik-baik di dunia, hanya dinikmati di dunia. Ada di surat 46 ayat 12. Iya. Surat 46 ayat 12. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Artinya saya nggak nyuruh Bapak Ibu ngaji doang, nggak nyuruh sholat doang, tapi harus kejar dunia. Jadi orang kaya harus, tapi setelah itu bawa ke akhirat. Caranya gimana? Ya ada Quran, Cinta Quran Foundation ya. Kirim ke masjid di Yokohama, masjid di Kanada. Saya nggak ada janjian sama dia loh untuk promosi itu. Nggak ada ya, nakal ya. Boleh Pak dibaca Pak 46 12. 11 ke 12 ya Pak? Coba. 11 kayaknya. Engkau ya. Pada hari yauma yuradul ladzina kafaru. Hah? Hah? Bukan loh. Oh, bukan itu. Bukan 12. Yauma yuradul ladzina kafaru. Bukan juga. Al-habtum thayyibat. 46:11. Wa qala ladzina kafaru. Ayat 20. Maaf. 46. Ya, wa yauma yuradul ladzina kafaru ilan nar. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ya gitu ya. Silakan Pak. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir datang ke neraka. Saya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka tidak taat kepada Allah. Nah, jangan sampai kita punya rezeki di dunia dihabiskan di dunia saja, nanti nggak dibawa ke akhirat. Padahal perintahnya kan dunia itu dikejar buat ngejar akhirat. Jadi silakan Pak, harus sukses, jadi pejabat jadi sukses, jadi karyawan harus sukses, jadi pebisnis harus kaya. Silahkan, sesuai dengan yang Allah takdirkan, tapi ingat bawa ke akhirat, jangan cuma dinikmati di dunia saja. Ya. Sip, itu materinya. Sehingga mudah-mudahan yang bisnis tetap makin semangat, Amin. yang kerja tetap tambah semangat, yang jualan tetap makin semangat. Kenapa? Karena semuanya amal soleh buat dibawa ke akhirat. Kalau udah dapat kekayaannya, dapat hartanya, dapat kehormatannya, dipakai buat ngejar akhirat, bukan cuma dinikmati di dunia. Sip, silakan. Mau sih lama waktunya, masih sejam lagi. Saya mau nanya cepetan saya. Boleh, silakan. Apa aja boleh, silakan. Enggak ya, makan minum ya nggak boleh. Makan minum boleh.